Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman seputar toko sembako yang berjudul Kumpas Tuntas Membuka Usaha Toko Sembako Modal 1 Juta Part 4. Nah, mungkin kemarin kalian sudah melihat video saya dari part 1 sampai part 3, sekarang disambung lagi menjadi part 4. Nah, kira-kira di part 4 ini membahas apa? Simak terus videonya, jangan di skip-skip, oke? Jadi di usaha toko sembako modal 1 juta part 4 ini saya akan membahas yaitu tentang mengembangkan usaha toko sembako ini mulai dari sarana prasarana. Mungkin kalau kalian melihat video-video saya yang lebih terdahulu gitu ya, dari part 1 sampai part 3 itu adalah bagaimana fokus kita mengembangkan usaha sembako ini dari segi produknya. Jadi mulai dari yang dulu misalnya yang part 1 itu kan kita belanja dengan modal seadanya yang 1 juta, kemudian kita rupakan dalam bentuk barang yang kemudian kita siap jual kepada pembeli kayak gitu. Jadi dari uang 1 juta itu kita belikan apa saja yang menurut kita itu penting banget ketika kita membuka usaha toko sembako, misalnya beras, gula, pokoknya kebutuhan primer yang paling banyak dicari pembeli. Nah, di part 2 itu adalah bagaimana caranya kita itu mengembangkan toko sembako ini menjadi semi grosir, tapi kita pilah-pilah produk yang terlebih dahulu kita dahulukan, kayak misalnya produk yang paling banyak dicari pembeli, kayak misalnya gula, beras, minyak goreng. Nah, itu kita upayakan untuk membeli langsung di agen biar kita dapatnya harga yang murah, kemudian kita bisa menjual barang kepada pembeli itu dengan harga yang murah juga kayak gitu. Nah, mengapa harus dipilah-pilah? Ya karena memang modalnya masih terbatas, karena itu jadi perputaran modal itu dari uang yang 1 juta itu kita putar-putar lagi tuh kan, yang nantinya kan jadi berkembang. Nah, kemudian kita beli di di agen maksud saya, kemudian kita jual dengan harga semi grosir. Nah, di part 3 itu kita kembangkan lebih banyak lagi, kita upayakan, kita paksa gitu ya. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, kita tuh harus maksa untuk membeli barang di agen semuanya, jadi kita bisa beli harga murah, kita jualnya juga bisa lebih murah gitu. Jadi toko kita itu semakin berkembang pesat. Mana sih penjual yang nggak kepengen tuh tokonya lebih berkembang, lebih maju lagi, nah kayak gitu. Jadi kita upayakan menjadi harga semi grosir, kemudian kita turunkan harganya, kemudian menjadi harga yang semi grosir semua. Pasti nanti toko kita itu insya Allah, kalau sesuai pengalaman saya pribadi, nanti itu perputarannya cepat, kemudian datangnya pembeli dan pelanggan itu semakin banyak, dan alhamdulillah tokonya itu insya Allah semakin berkembang kayak gitu. Nah, khusus di part 4 ini saya akan membahas tentang pengembangan toko, tapi bukan untuk produknya, karena produknya saya sudah membahas di part 1, part 2, part 3. Jadi part 4 ini adalah saya mengembangkan toko tapi dari segi sarana dan prasarana. Teman bertanya-tanya kayak gitu ya, mengembangkan sarana prasarana toko maksudnya itu yang seperti apa. Jadi kita itu dulu memulai dengan modal yang seadanya gitu ya, kita kan fokusnya ke produk. Nah, sekarang di titik yang sekarang ini kan alhamdulillah toko sudah mulai berkembang. Jadi kalau saran saya ya teman-teman, kalian bisa menabung uang teman-teman itu, kalian gunakan untuk menggunakan sarana prasarana, untuk memajukan sarana prasarana toko. Jadi kita sedikit-sedikit memulai gitu untuk menabung uang, kemudian kita rupakan barang tapi dalam bentuk fisik prasarana toko, kayak rak, entah etalase, entah meja dan lain sebagainya, itu yang menunjang toko, penampilan toko, biar toko kita itu kayak lebih rapi kayak gitu. Boleh juga kalau teman-teman misalnya tokonya itu memang benar-benar pure khusus membuka usaha toko sembako kayak kebutuhan pokok saja, kalian bisa menambah misalnya jajanan anak, kemudian kalian bisa beli showcase gitu ya, lemari es yang untuk pendingin minuman, kemudian bisa juga kalian order es krim. Nah, itu sebagai sarana penunjang toko biar toko kita itu kelihatannya lebih banyak lagi produknya. Tapi kalau saya pribadi, karena alhamdulillah sudah mempunyai showcase dan kemudian punya es krim juga, jajan, insya Allah dalam waktu dekat ini saya sudah memesan rak. Tapi setelah saya hitung-hitung kemarin tuh
kayak sempet pengen beli rak yang langsung jadi, tapi setelah dihitung-hitung rupanya kalau misalnya beli langsung jadi itu mahal, jadinya saya tuh beli sendiri, kayak istilahnya ku ndandakno dhewe yang gawe-gawe dhewe, ndandakno, jadi nanti kita tinggal ngokosin orang tuh insyaallah lebih hemat lagi kayak gitu. Karena menurut saya tuh mau rak yang seperti apa itu yang penting barangnya kita aja lebih dulu yang lebih rapi, lebih komplit kayak gitu. Jadi saya mau ngasih tahu kepada teman-teman nih gimana kondisi toko saya seperti ini yang seadanya. Insya Allah nanti kalau sudah raknya datang, saya juga mau mereview toko saya yang utama ini ya. Jadi bagaimana yang sebelumnya kemudian yang sesudahnya ya. Insya Allah memang nggak langsung begitu signifikan harus dikasih rak yang banyak biar tokonya lebih rapi, enggak. Tapi secukupnya uang aja, kita rupakan sarana prasarana, selebihnya kita putar lagi untuk belanja toko kayak gitu. Kalau itu saran saya. Tapi kalau misalnya teman-teman modalnya yang gede gitu kan, alhamdulillah ya. Jadi tokonya itu berkembang, raknya itu juga banyak, kemudian barangnya itu jadi kelihatan lebih rapi. Tapi kalau modalnya terbatas seperti saya kayak gitu, jadi kalian tuh harus pelan-pelan, jadi nggak perlu maksa-maksa banget untuk harus bisa beli ini, misalnya beli rak yang segini karena kebutuhan kayak barangnya semakin banyak kan. Memang kalau logikanya seperti itu ya, jadi semakin banyak barang itu semakin banyak raknya juga, jadi kelihatannya lebih rapi. Tapi kalau modalnya terbatas ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nah itu dari belakang ya teman-teman, toko saya itu ukurannya 6 meter kali 9 meter. Nah ini raknya kurang lebih seperti ini. Yang nggak muat saya taruh di bawah, akan memang gak ada raknya. Nah tuh ini ada galon, ini tampak dari depan. Oke teman-teman, itu dia video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.